Hai guys, pada video kali ini saya ingin menjelaskan disabilitas dalam konteks Batak Toba. Nah, sebelum saya dibantu oleh teman-teman saya dalam menjelaskan disabilitas dalam konteks Batak Toba, ada baiknya kita harus membahas pandangan dari salah satu tokoh atau beberapa tokoh mengenai disabilitas. Nah, dalam video kali ini saya membahas Deborah Beth Kramer. Dia memberikan 3 usulan model disabilitas dengan Bapak Ebenezer yang pernah menjadi dosen saya dalam Fakultas Teologi. Dia memberikan satu usulan model, yaitu model teologis. Nah, yang pertama, model medis. Dia dalam model medis ini membahas disabilitas itu dipandang dari bentuk fisik dan gangguan mental yang dia terima. Yang kedua, model sosial. Dalam model ini dibahas bagaimana konstruksi masyarakat, pemahaman masyarakat mengenai disabilitas terhadap mereka yang berbeda. Yang ketiga, model limit atau model solidaritas. Dalam model ini membahas mengenai keterkaitan manusia dengan manusia yang lain itu merupakan sama. Kekurangan dan kelebihan dimiliki oleh manusia yang sama. Sehingga dalam model ini, mereka yang disabilitas juga harus dilakukan sama seperti orang-orang normal pada umumnya. Nah, dalam model teologis yang diusulkan oleh Bapak Eben, ada 2 jenis karakter. Yang pertama, model blessing dan model victim. Dalam model blessing, disabilitas itu dipandang sebagai anugerah yang diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga ataupun masyarakat. Sedangkan model victim menjelaskan bahwasanya mereka yang disabilitas itu telah menerima salah satu buah dari dosa-dosa yang telah diperbuat oleh dirinya ataupun orang-orang yang terdahulu sebelum dirinya. Jadi untuk melihat tersebut, disabilitas dalam konteks Batak Toba termasuk model mana, nanti akan dibantu oleh video-video teman saya yang di sebelah. Terima kasih. Disabilitas dalam konteks orang Batak adalah bahwa orang yang disabilitas atau cacat fisik bagi orang Batak itu merupakan suatu kutukan atau suatu pembawa kerugian bagi keluarga. Fakta yang dilihat sampai sekarang ini bahwa masih banyak orang Batak yang sering meninggalkan anaknya di rumah ketika sedang berkunjung atau ketika sedang bersilaturahmi ke rumah keluarga lainnya. Jadi sedikit atau banyaknya orang Batak masih ditemukan merasa malu dengan orang lain ketika sedang bersama anak atau anggota keluarga lainnya yang penyandang disabilitas. Jadi, disabilitas dalam suku ataupun budaya menurut saya ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang tetapi mereka memiliki hubungan seperti satu darah atau saudara, ataupun ia menikahi satu marganya tersebut. Itu tidak diperbolehkan karena akan mendapat tulah oleh anaknya sendiri atau keturunannya sendiri seperti cacat mental ataupun kerusakan dalam rumah tangganya. Seperti itu. Terima kasih. Disabilitas dalam konteks orang Batak ini bisa saja terjadi karena faktor hubungan saudara ataupun sedara, di mana hubungan saudara ataupun sedara itu tidak bisa terjadi karena mereka itu memiliki gen yang sama. Nah, di samping itu saya juga mengamati terjadinya disabilitas ini karena kurangnya nutrisi ataupun kandungan gizi yang diperoleh sang ibu untuk bayi yang dikandungnya. Nah, selanjutnya juga terjadinya disabilitas itu karena faktor psikologi sang ibu, di mana sang ibu suka membuli, menghina ataupun menghakimi sesama. Karena pepatah mengatakan setiap kata yang kita ucapkan itu adalah doa. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya disabilitas dalam konteks budaya Batak Toba memiliki 2 bentuk model. Yang pertama model medis dan model teologis bersifat victim. Nah, kenapa ada model medis? Karena tadi ada teman saya yang mengatakan bahwasanya mereka yang disabilitas itu dikarenakan kurangnya asupan nutrisi ataupun pernikahan sedara. Nah, pernikahan sedara ini juga bisa dikaitkan dengan model teologi victims. Karena apa? Dia melanggar aturan adat-adat sehingga dapat dikatakan mereka
telah terikat dalam suatu dosa, yang dimana dosa itu membuahkan hasil, yaitu dimana mereka memiliki keturunan yang dapat dikatakan difabel atau juga disabilitas. Sekian video dari saya, terima kasih.